Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Agus Rahman dengan nomor 1237504. Oke, jadi video kali ini tuh saya akan mengerjakan lab dari 8.3.7 yang mana berjudul Use REST-config to access an iOS XE device. Jadi di lab kali ini tuh mungkin kita akan dari part 1 hingga part kelima itu part ke-7 itu udah sekali ya, bisa dilihat. Selanjutnya untuk background skenario atau latar belakangnya adalah di REST-config ini adalah protokol provides a simple subnet config feature over the RESTful API. REST-config itu mengizinkan API itu bisa terhubung ke iOS XE device. Kemudian data dari API itu akan dijadikan format either XML atau JSON. Nah, jadi di lab kali ini kita akan menggunakan Postman untuk program construct dan bisa mengirim API request dari REST-config. Kemudian service itu tetap running di CSR 1001 kV dan in the second half of the lab kita akan menambahkan Python script ke perform tugas di Postman program. Ya, selanjutnya kita langsung saja masuk ke praktik atau di labnya. Di sini saya sudah menyiapkan ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke praktik ya. Sini kita bisa exit. Oke. Terminal. Lalu ping. Sorry. Oke, berhasil. Next. SSL. Oke, udah masuk. Selanjutnya kita masuk ke proses management. Oke, status running semua. Next, enable dan aplikasi di REST-config service. Di sini kita bisa masukkan fitur terminal.
status ini, kita bisa masuk lagi ke configure terminal. Oke. Kemudian IP, TP, secure, kemudian IP TP, authentication. Authentication local. Oke, next, exit. Oke, next. Nah, di sini kita buka dari Postman. Sini Postman. Oke, setelah terbuka kita masuk ke file, kemudian setting, kita under the general, kemudian SSL certified validation. Nah, ini kita off, kemudian close setting, establishment successful. Oke, lanjutkan.
next, kita langsung saja masuk ke step 6. Kita disuruh untuk request information di interface CSR. Jadi di sini kita masuk di step yang dimana kita isi kode di bagian list config, itu yang berisi disable SSL warning, kemudian header, basic authentication, kemudian print HTTP statusnya. Oke, di sini kita setting dulu untuk passwordnya, kemudian IP-nya. Oke, sorry. Nah, di sini kita bisa jalankan. Di sini kita jalankan. Oke. Nah, di sini untuk outputnya atau respon itu menampilkan interface. Yang pertama interface, kemudian di paragraf yang kedua itu loopback, interface loopback, kemudian yang ketiga IP DHCP. Oke. Nah, di sini untuk outputnya, selanjutnya kita bisa masuk di langkah part yang ketujuh, membuat Python script dengan request put. Oke. Yang pertama kita import modul disable SSL warning. Dulu. Oke, setelah tadi itu kode yang method get, sekarang kita ke method yang put. Oke, di sini untuk kode itu berisikan disable SSL warning, kemudian headers, authentication, yang configuration. Nah, di sini kita setting dulu untuk authentication-nya, password sesuaikan, kemudian IP. Oke. Setelah itu send put request. Oke. Ctrl X lagi. Nah, sekarang kita jalankan untuk kodenya.
Statusnya oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan variabel dan juga send request ke JSON respond. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk elemen. Elemen ini ada RSP, kemudian request, ada API, data, ada authentication dan header, verifikasi false dan RSP status code. Nah, di sini sudah sesuai dengan kode yang setelah saya buat tadi. Nah, di sini kita coba masuk ke CSR-nya untuk cek IP. Apakah dia sudah tertambah untuk IP DHCP-nya dan juga loopback. Kita coba cek. IP interface brief. Nah, di sini kita bisa lihat untuk IP address-nya sudah berhasil ditambah. Mungkin seperti inilah penjelasan dari lab di 8.3.7. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.